Kita kembali lagi ke bagian yang kedua dari pembahasan English Practice Test ini. Kita sekarang ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, kita bertemu dengan map. Look at the picture. You are in position number 2, and you want to go to the museum. To go to the museum, you have to blah 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 at the traffic light, and then blah 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 at the library. A. Turn left, turn right. B. Turn left, turn left. C. Turn right, turn right. D. Turn right, go straight. Sebelumnya kita perhatikan dulu traffic sign yang harus kalian pelajari. Here are some of the traffic sign you need to know. We've got turn left, yang artinya belok kiri. Gambar panahnya menuju ke arah kiri. Turn right, belok kanan, di mana gambar panahnya menunjuk ke arah kanan. Turn around, putar balik. Gambar panahnya berbalik ke arah yang sebaliknya, kembali ke arah sebelumnya. Go straight, lurus. Di sini lurusnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Lalu kalau kita berhubungan dengan lampu lalu lintas, red light means stop, yellow light means slow down, pelan-pelan, green light means go. Kita lihat di peta yang tadi, pertanyaan nomor 6, untuk pergi ke museum, dari posisi titik nomor 2, kita harus belok kiri, turn left at the traffic light, and then belok kanan, turn right at the library. Karena itu pilihan jawabannya adalah yang A, turn left, turn right. Sedangkan di nomor 7, jika kita ingin pergi ke bus station, dari police station di sini, maka kita hanya perlu, you just need to A, turn left, B, turn right, C, turn around, D, go straight. Tadi sudah Miss Yuli sampaikan bahwa jika kita ke kanan adalah turn right, jika kita ke kiri adalah turn left, jika kita putar balik adalah turn around, dan jika kita lurus saja, maka itu adalah go straight. Yang berarti soal nomor 7 jawabannya adalah yang D, go straight. Soal berikutnya, it is a traditional food from Italy. It looks like food from China. We usually eat this food with meat sauce. Kita biasanya memakan makanan ini dengan saus daging. It is A, pizza, B, pasta, C, spaghetti, and D, noodles. Dari 3 pilihan jawaban yang disebutkan di soal nomor 8, itu pasta, pizza, dan spaghetti adalah merupakan Italian foods. Ditambah satu lagi yaitu lasagna. Kemudian noodles adalah Chinese food dan dumplings juga. Dari ke-6 gambar makanan yang ada di slide ini, yang memiliki tampilan mirip adalah spaghetti dan noodles. Dan karena yang ditanya adalah makanan dari Italia, berarti yang ditanya adalah spaghetti. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, di mana di sini ada dialog antara Uncle and Siti. Uncle asked Siti, "Have some apples, Siti? Do you like apples?" Pamannya menyuruh Siti untuk makan apel, kemudian bertanya, apakah dia suka apel? Di sini jawaban Siti adalah no, I like, yes, I do, yes, I like, dan no, I'm not. Setelahnya dia menjawab thank you. Jika dari kalimat thank you, kita bisa simpulkan pilihannya kemungkinan adalah yang yes, bukan yang
no. Kita lihat pertanyaan do you like apples merupakan general question asking likes and dislikes yang menanyakan kesukaan. Apakah kamu suka atau tidak suka? It uses simple present form menggunakan pola kalimat simple present. And it is a type of yes-no question, merupakan jenis yes-no question. Dia disebut yes-no question karena pertama tidak menggunakan question words, dan sebaliknya justru dia menggunakan auxiliary sebagai pengganti question word ini. Auxiliary yang dia gunakan adalah kata do di sini. Auxiliary yang digunakan di dalam pertanyaannya itu digunakan kembali di dalam jawabannya, yang berarti jika kita bertemu dengan pertanyaan do you like apples, jawabannya adalah yes I do atau no I don't. Itu berarti untuk soal nomor 9 tadi jawabannya adalah yes I do. Kemudian nomor 10. You don't go to school by, dari 4 pilihan jawaban ini, yang manakah moda transportasi yang tidak kita gunakan untuk pergi ke sekolah? Don't go to school. Tidak kita gunakan untuk ke sekolah. Kita ulang kembali gambar moda transportasi yang ada di slide sebelumnya tadi, di mana kita punya rickshaw, Tokyo rickshaw, ship, bus, dan lain sebagainya. Dari pilihan jawaban car, bicycle, motorcycle, dan plane, yang mana yang kemungkinan tidak bisa kita gunakan untuk berangkat ke sekolah? Karena pertama, sulit, kedua, terlalu besar. Di sini kita bisa lihat plane, motorcycle, bicycle, dan car. Motorcycle, bicycle, dan car adalah alat transportasi yang biasa kita gunakan untuk pergi ke sekolah. Sedangkan plane, dia membutuhkan tempat khusus untuk naiknya, yaitu bandara, karena ukurannya besar. Sehingga jawabannya adalah plane. Sampai sini paham semoga ya? Lanjut kita ke bagian teksnya. Kita baca dulu teksnya. It was cold and windy night. My friend and I met after a long time and were chatting for hours. We didn't notice that time flew away and it was close to 10. We decided to take an auto rickshaw to go home. It started raining and we hurried to get into an auto rickshaw and reach our place. None of the rickshaws stopped for us except one. The driver asked us where we want to go and we told the place. Without talking anything about the fare, he said, "Please get in." We thanked the driver for stopping by us. Because it was very cold, I asked the driver to stop in the mid at any small restaurant or a tea shop. We like to have a cup of hot tea. The driver stopped near a small restaurant. We ordered for tea and asked the driver to join us and have a cup of tea. The driver refused, but I insisted him to take a cup as it could be refreshing. Soal pertama. How was the weather at that night? Kita lihat di sini nama-nama cuaca. We've got cloudy, berawan, cold, dingin, foggy, berkabut, hot, panas, sunny, cerah, kita lihat ada gambar mataharinya di sini, snowy, bersalju, rainy, hujan, ada gambar airnya dari awannya ini, warm, hangat. Di sini mataharinya tidak terlalu terik karena dia ada awannya sedikit. And then windy, berangin. Ada gambar daun-daun yang terbang karena angin. Kita kembali ke teksnya. Di sini kita cari kata-kata yang menunjukkan cuaca, yaitu cold and windy. It was cold and windy night.
Karena itu jawaban soal nomor 11 adalah it was cold and windy. Kemudian nomor 12, how long were my friend and I chatting? Kuncinya ada di sini. Kata chatting. Kita cari di dalam teks tersebut kata chatting, di mana kalimatnya adalah my friend and I met after a long time and were chatting for hours. Kita ambil kalimat ini, my friend and I met after a long time and were chatting for hours, tapi kita tidak gunakan met after a long time-nya karena yang dibutuhkan hanyalah chatting-nya. Jadi jawabannya, my friend and I were chatting for hours. Soal nomor 13, how did the writer and his friend go home? Kata kuncinya adalah go home. Kita cari di dalam teksnya kata-kata go home, di mana kalimat yang mengandung kata-kata go home adalah we decided to take an auto rickshaw to go home. Jadi kalimat ini kita ambil dan kita masukkan sebagai jawaban soal nomor 13. Kata subjek we di situ diganti menjadi they, karena yang ditanyakan adalah the writer and his friend, bukan my friend and I. Okay. They took an auto rickshaw to go home. Kita gunakan bentuk kata kerja kedua, take diganti menjadi took, karena pertanyaannya adalah did. Lanjut di nomor 14. Why did the writer ask the driver to stop in the mid at any small restaurant or a tea shop? Kata kuncinya adalah stop in the mid at any small restaurant or a tea shop. Kita lihat di sini, kita cari stop in the mid at any small restaurant or a tea shop ada di kalimat yang ini. Kalimat lengkapnya, because it was very cold, I asked the driver to stop in the mid at any small restaurant or a tea shop. Karena kita ditanyakan alasannya, pertanyaannya menggunakan why, maka jawabannya menggunakan because. Yang kita ambil adalah bagian yang pertama ini. Because it was very cold. Terakhir nomor 15, di mana kita harus menerjemahkan kalimat kami ingin minum segelas teh panas ke dalam bahasa Inggris. Terjemahannya menjadi we want to have a cup of hot tea. Kami, we, ingin, want, minum, to have, segelas, a cup of, teh panas, hot tea. Sampai sini pembahasan materinya. Semoga kalian paham dan semoga kalian bisa mengerjakan ujian sekolah kalian minggu depan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.